wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang Bapak sayangi? Semoga anak-anak selalu sehat dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu guru selalu sehat. Anak-anak yang Bapak sayangi, jagalah kesehatan di rumah supaya selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar di rumah seperti biasa. Kita berdoa mudah-mudahanlah kedepannya kita bisa bertatap muka dan bisa bersekolah seperti yang tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 6 yang Bapak sayangi, kelas 6A, kelas 6B, kelas 6C maupun kelas 6D, pelajaran yang selanjutnya yaitu pelajaran agama. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, kita sambung lagi dengan materi yang lain, yaitu sekarang ini materi kita tentang surat Al-Hujurat ya. Tentang surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ya. Ada di dalam buku agama kita, nanti Bapak kirimin ya. Kemudian kalau nanti yang lebih jelas buka Al-Quran di rumah yang ada terjemahnya ya, Bapak ulang lagi supaya ditulis surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ini, dan juga sering-sering dibaca supaya mengerti maksud dan tujuannya. Karena kita semua orang beragama Islam harus bisa baca Al-Quran ya. Karena Al-Quran ini adalah hukum atau dasar agama kita. Dan juga siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, besar pahalanya untuk diri kita masing-masing ya. Baiklah Bapak baca dulu tentang surat Al-Hujurat tadi ya, dengan baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitaw fakarituhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir ya. Itu surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Yaitu ini Bapak bacakan artinya ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang mati, yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kamu jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Itulah anak-anak arti dari surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Di antaranya
kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Contohnya, kok orang itu kaya, dari mana duitnya, mungkin orang tidak mencuri dan lain sebagainya. Itu namanya berburuk sangka. Tidak boleh kita begitu ya, kita berdosa ya. Kemudian juga kita di sini ya dijadikan Allah SWT bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ada laki-laki maupun perempuan. Kita saling kenal mengenal, saling tolong menolong, saling berbuat baik di antara satu sama lain. Ya, kita tidak boleh senang melihat orang tetangga, teman kesusahan. Jadi kita diharuskan wajib tolong menolong, saling kenal mengenal dengan siapapun ya. Apalagi kita bangsa kita ini ada slogan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua atau bersatu ya. Ini juga di dalam agama juga dianjurkan kita saling tolong menolong, saling memperhatikan ya, orang yang susah kita bantu ya. Jadi tapi ada lagi yang lebih penting ya, walaupun kita bersuku-suku, berbangsa, orang kaya, orang miskin ya, orang bule dan lain sebagainya, tapi yang paling baik di sisi Allah, yang paling mudah di sisi Allah adalah orang yang takwa, orang yang selalu melaksanakan perintah Allah. Itulah yang Allah yang suka, Allah yang senang, yang paling mulia ya. Contohnya rukun Islam yang 5 itu kita kerjakan ya. Pertama kita mengucap doa syahadat, kemudian sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan ya, apalagi ya, kemudian kita membayar zakat, naik haji ke tanah suci yaitu kota Makkah dan kota Madinah itu ya. Nah, tapi yang paling baik Allah yang suka orang yang takwa itu ya, orang yang takwa ya. Apa arti takwa itu? Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Mungkin anak-anak sudah tahu ya, yang dilarang oleh Allah, mencuri, kemudian umpamanya mabuk-mabukan, zaman sekarang ini ya, piti-piti gitu, banyak orang nyabu-nyabu, itu dilarang oleh agama, berarti dilarang oleh Allah, dilarang juga oleh pemerintah. Sudah jelas kalau dilarang oleh Allah itu berdosa. Oleh karena itu kita anak-anak sering membaca Al-Quran bersama artinya supaya mengertinya ada hukum-hukum agama yang dilarang maupun yang tidak dilarang. Mungkin itulah yang pelajaran kita yang tentang surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Nah, nanti ini ditulis di rumah ya. Nanti bersama artinya ya, nanti dikirim melalui dengan saya boleh guru agama dan wali kelasnya boleh, sehingga anak-anak yang bisa membaca Al-Quran terutama soal Hujurat ini bersama artinya artinya sebenarnya sudah jelas itu ya, kita dilarang berburuk sangka tadi, kita dilarang menghina orang lain, membujuk orang lain, mengolok-olok orang lain ya. Yang diajukan apa tadi yang diajukan di sini? Ya, Allah menciptakan bersuku-suku, suku Lampung, suku Palembang, suku Jawa, berbangsa-bangsa, bangsa Indonesia, bangsa Cina, bangsa Jepang, Singapura, Malaysia, itu memang suku bangsa ya. Kita saling kenal-mengenal, saling tolong-menolong, berbuat baik. Di antara ini sudah jelas perintah Allah untuk kita semua, sudah jelas ini. Nanti anak-anak ya, Bapak ulang lagi, ini surat Al-Hujurat ayat 12-13 ini nanti ditulis di rumah dengan bersama artinya, nanti kirimkan dengan Bapak dan sering-sering dibaca ya itu. Yang selanjutnya ada lagi kita tambahan pelajaran keempat tentang Asmaul Husna, tentang Asmaul Husna ya. Sebelum tentang Asmaul Husna kita sini ya, ini ya. Ini pelajaran ketiga ini, kelas 6. Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Tulis surat Al-Hujurat ayat
12 dan 13 bersama artinya dan dibaca berulang-ulang ya. Supaya dipase kan gitu ya, ya. Kemudian anak-anak pelajaran yang selanjutnya yaitu tentang pelajaran keempat ini, Asmaul Husna ya, tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Apa ulang lagi ya, supaya jelas ya. Pelajaran keempat ini tentang pelajaran Asmaul Husna. Artinya itu nama-nama Allah yang baik. Tapi sudah ada nyanyi sekarang kan gampang gitu ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai 99 itu ada nyanyinya ya, itu bagus sekali ya. Tapi yang di dalam buku kita ini untuk kelas nanti baru kita pelajari ada 4 ini ya, baru enggak semua kita pelajari nanti tulis dulu aja. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Ada berapa nak? Ada 99 ya. Ada 99. Tetapi baru kita pelajari baru ada 4 macam ya. 4 macam di dalam buku kita ini ya. Satu, As-Somad. As-Somad artinya Allah Maha dibutuhkan. Nah, jadi kita ini sangat-sangat sekali membutuhkan Allah ya. Mohon ampun kepada Allah, mohon rezeki kepada Allah ya, mohon naik kelas kepada Allah supaya kita nanti berhasil jadi orang yang berguna kepada Allah, minta ampun dosa-dosa kita kepada Allah, itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi yang satu ini As-Somad artinya Allah Maha dibutuhkan. Bagaimana kalau kita kata Allah, kita dengan siapa kita astagfirullahaladzim ya. Jadi kita As-Somad ya. Allah, kita sakit As-Somad kepada Allah kita mohon disembuhkan. Yang kedua ini Al-Muqtadir. Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah Maha Kuasa. Qadir ya, Qadir kuasa. Allah Maha Kuasa. Ya. Mau hujan, mau panas, mau kiamat, mau apa namanya? Mau gempa dan lain sebagainya, itu Allah Maha Kuasa. Itu Allah yang Maha Kuasa segalanya, dia berkehendak. Cuma kita berdoa saja, semoga kita selalu sehat, selalu tidak ada bahaya musibah, kita hanya berdoa kepada Allah. Tapi kebetulan hanya di tangan Allah ya. Kan apa namanya itu ada pepatah mengatakan manusia bisa berencana, tapi yang menentukan Allah yang Maha Kuasa. Ya. Yang ketiga ini Al-Muqaddim. Yang ketiga Al-Muqaddim. Artinya itu Allah Maha mendahului ya, wujud idam bako ya, idam tadi ya. Asalkan idam. Al-Muqaddim atau idam ya. Artinya Allah Maha mendahului. Jadi artinya Allah Maha mendahului. Sebelum bumi dan langit ini ada, Allah sudah ada duluan. Sebelum ada kita, sebelum ada langit, bumi, lautan, isi alam ini, Allah sudah tercipta duluan. Itu maksudnya ini. Allah mendahului ya. Ya, Allah mendahului. Besok hujan atau enggak tahu kita. Yang tahu adalah Allah, dia Maha mengetahui segala-galanya. Mau mendahului segala-galanya. Itu hebatnya yang Allah Taala, dia Maha tahu. Dia raja segala-galanya ya. Tidak ada yang membandingnya ya. Yang keempat Al-Baqi, Al-Baqo ya, Baqi, Baqo ya, Baqo artinya Allah Maha kekal. Nah ya, Al-Baqo, Al-Baqi artinya Allah Maha kekal. Allah tidak mati. Kalau kita bisa mati, kita bayi, besar, tua ya, lama tua kita mati. Tapi Allah tidak mati, dia kekal selama-lamanya ya. Dunia akan hancur, semua yang apa yang ada di muka bumi ini, makhluk ini, dia akan hancur, akan binasa. Kalau Allah enggak, dia kekal selama-lamanya ya. Tidak akan mati, dia kan kekal selama-lamanya. Bako artinya, bako atau baki ya. Dia tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada kematian ya. Allah yang Maha segala-galanya. Jadi 4 dulu yang kita pelajari ini ya, nanti dikembangkan ya. Jadi tulis di rumah Asmaul Husna bersama artinya. Tulis semua nanti yang 19 lagi itu rumah bersama artinya. Kalau anak-anak ya, buka Google ada, di Al-Quran ada, di nyanyi-nyanyi itu ada ya. Itu ya.
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, terus sampai ada 9 itu di dalam nyanyi itu kan. Yang mungkin saja anak-anak ya, tadi bapak orang tulis surah Al-Hujurat ayat 27 artinya dan dibaca diulang-ulang di rumah. Kemudian nanti ini Asmaul Husna ada 99 ya. Pertama kita pelajari 4 dulu, nanti terus di rumah, nanti kiriman dengan wali kelasnya atau dengan bapak ya guru agamanya, nanti bapak nilai ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Bapak Airi dan Bapak mohon maaf. Bapak Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.